Shalom Sobat Panti Waluyo Solo. Senang sekali rasanya bisa bertemu dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Griffith Mersya Pardosi, mahasiswa Sarjana Teologi Duta Wacana. Dan saat ini kita bisa merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini secara bersama-sama. Untuk itu, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan pada kami pagi hari ini. Kami bersyukur atas kekuatan, kesehatan, dan kinerja yang baik yang boleh Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk membuka hati kami pada firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sungguh siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Sobat Panti Waluyo, bacaan kita terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 14-16. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sobat Panti Waluyo, sebagai para tenaga medis, saya yakin kita semua paham betul betapa pandemi membuat kita serba terbatas. Pelukan tidak lagi jadi kehangatan, ciuman sudah tidak lagi menjadi kedekatan. Tapi di saat yang bersamaan, justru kita bisa merangkul lebih banyak orang lewat relasi daring. Selama ini kita menemukan alternatif bahwa ternyata online itu jauh lebih aman, online itu bisa membuat kita berelasi dengan orang yang bahkan jauh sekalipun dari kita. Bukankah ini begitu luar biasa? Di tengah keterbatasan kita akan pandemi, kita justru menemukan alternatif yang membuat kita tidak terbatas. Sobat Panti Waluyo, itulah yang menjadi ciri khas kasih dan pelayanan Kristus. Kalau kita lihat dalam firman kita pada pagi hari ini, Yesus bahkan telah memberikan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Sobat Panti Waluyo, ketika membaca ayat ini, apa yang muncul dalam pikiran kita? Apa yang kita rasakan ketika kita mengetahui bahwa Yesus telah memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya, termasuk kita? Saya mau ajak saudara sekalian untuk mencermati ayat demi ayat yang kita baca. Kalau kita lihat, firman kita pada pagi hari ini sama sekali nggak neko-neko. Kita perhatikan. 1 Yohanes berkata, ketika kita membenci saudara kita, maka kita adalah pembunuh manusia. Ini sesuatu yang sangat keras yang bisa dipakai oleh penulis 1 Yohanes. Sebagai tenaga medis, saya yakin Anda tahu betul betapa membunuh adalah suatu perbuatan yang sangat keji. Menghilangkan nyawa itu tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Di tengah kita sama-sama berjuang untuk menyelamatkan nyawa, penulis 1 Yohanes justru berkata, ketika kita membenci saudara kita, kita membunuh manusia. Rasa benci yang kita pendam itu akan membuat orang lain merasa dalam tanda petik terbunuh. Dan kita sebagai pembenci
sudah menjadi pembunuh itu sendiri. Padahal Yohanes berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Mari kita lihat sama-sama, perbedaannya begitu jelas. Membenci berarti membunuh, dan mengasihi berarti hidup. Sobat Panti Waluyo, seorang komika namanya Panji Pragiwaksono, ia pernah bilang kayak gini, hanya karena kita benar, bukan berarti kita layak untuk melakukan apapun pada yang salah. Masalahnya seringkali kita nggak peduli kan? Masalahnya justru seringkali kita mengabaikan fakta bahwa membenci karena benar itu juga tindakan yang salah. Iya, kita tahu ada orang yang salah dan kita benar. Iya, kita tahu itu. Tapi apakah karena kita benar kita layak untuk membenci dia? Yohanes bilang tidak. Ketika kamu membencinya, maka kamu membunuh. Padahal di ayat yang ke-15, Injil Yohanes jelas-jelas mengatakan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi begitu jelas 1 Yohanes ingin berkata, kalau membenci maka kamu membunuh, kalau kamu membunuh berarti tidak ada kehidupan kekal dalam dirimu. Firman Tuhan begitu keras menyatakan pada kita pagi ini. Maka Yohanes menyatakan, 1 Yohanes menyatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Sobat Panti Waluyo, mungkin kita seringkali terjebak dalam pemahaman bahwa menyerahkan nyawa itu berarti hanya bisa dilakukan ketika kita sudah mati. Ya sama toh seperti Tuhan Yesus, dia menyerahkan nyawanya karena dia mati di kayu salib. Tapi apakah hanya itu? Saya rasa tidak. 1 Yohanes ingin menyatakan bahwa memberikan nyawa itu tidak sekedar mati. Memberikan nyawa lebih dari sekedar mati. Mati untuk saudara-saudara kita memang itu hal yang sulit. Tapi saya mau katakan, hidup untuk saudara-saudara kita jauh lebih rumit. Mari kita lihat hidup Yesus, 3 tahun ia dedikasikan untuk saudara-saudaranya, untuk para murid, untuk orang-orang pemungut cukai, orang-orang yang tersisih dari dunia. Yesus bukan hanya mati untuk mereka, tapi hidup untuk menghidupi mereka. Mari kita lihat bedanya ya, begitu berbeda. Yang satu hanya mati saja tanpa berbuat apapun, yang satu hidup dan mati untuk saudara-saudaranya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah kita bisa hidup untuk saudara-saudara kita. Kasih Kristus hidup untuk kita, maka kita pun hidup untuk saudara-saudara kita. Kasih itu menghidupi, bukan menghakimi. Jadi ketika kita melihat ada yang salah, kita tidak serta-merta akan melanturkan benci, tapi kasih. Ketika kita melihat ada yang tidak benar, kita tidak marah, kita tidak membencinya, tapi kita mengasihinya untuk merubah yang tidak benar menjadi benar, yang salah menjadi lebih baik. Pilihan itu yang ada di tangan saudara-saudara sekalian. Hari ini, Sobat Panti Waluyo lah yang memutuskan Anda mau jadi orang yang seperti apa? Maukah kita hidup untuk saudara-saudara kita dalam kasih Kristus? Renungkanlah itu sebagai bagian dari penghargaan kita
atas kasih, hidup, dan kematian Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang sungguh kami cintai dan kami kasihi, kami sungguh ingin belajar untuk melayani tanpa batas. Kami tidak mau terbatas pada rasa benci dan rasa bersalah, tapi kami mau untuk terus menuai kasih, menciptakan peluang untuk semakin mendalami kasih Kristus. Biarlah pelayanan kami hari ini, Tuhan, boleh berkenan di mata-Mu. Biarlah pelayanan kami menjadi persembahan yang harum untuk Kristus. Dan kami berdoa semoga rumah sakit kami boleh terus menjadi saluran kasih dan damai-Mu. Berkatilah kami, tuntunlah kami, agar kami boleh menjadi pelayan-pelayan Kristus yang tidak terbatas untuk melayani. Ke dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh hidup kami. Amin. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku